Nggak sampai 20 tahun, 232 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Pembela minoritas, siapapun yang ganggu kebebasan, distempel jadi penjahat. Sorry nih bapak-bapak, di papan itu kan sudah ada tulisan, tidak boleh ada obrolan dan kostum berbau religi di sini. Mungkin hak dan kebebasan itu tidak berlaku untuk orang yang masih beragama. Assalamualaikum. Gila, rapi banget. Ini mah kerjaan hacker. Kalau dia kriminal, teroris, ancaman bagi rakyat dan negara, akan saya hancurkan, Pak! Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Alif Lam Mim yang rilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan diproduseri oleh Arie Untung. Film ini juga dibintangi oleh Abimana Arya Satya, Agus Kuncoro, Cornelia Sani, Prisya Nasution, dan artis papan atas lainnya. Film ini bercerita tentang Indonesia yang telah kembali menjadi negara yang damai pasca terjadinya perang saudara dan berganti nama menjadi Libernesia yang menganut paham liberal. Maka dari itu, film ini hanya bertahan 5 hari di bioskop dan sudah dilarang tayang. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Let's go! Film ini dibuka dengan diperlihatkannya Jakarta pada tahun 2015. Jadi sebuah ledakan bom di tempat hiburan malam. Dan juga banyak pemberontakan yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga membuat semua masyarakat demo kepada pemerintah yang mengecam semua kekacauan tersebut. Oleh karena itu, tersebar video amatir yang memperlihatkan aparat yang sedang menghukum mati para pemberontak dan membuat masyarakat mengecam pemerintah atas tindakan aparat tersebut. Kemudian, pemerintah mengambil keputusan untuk melarang peluru tajam dan hanya boleh menggunakan peluru karet untuk memberantas para kriminal. Ketika di tahun 2026, Indonesia sudah menjadi negara liberal dan terlihat damai serta anti kekerasan. Tetapi agama mempunyai citra yang buruk di mata masyarakat maupun pemerintah. Scenes berpindah memperlihatkan sekelompok polisi yang ingin menangkap bos kriminal di dalam gedung, dan dari salah satu anggota tersebut bernama Alif. Sesaat ingin memasuki gedung, kapten polisi yang bernama Rama terlihat sedang memasukkan peluru tajam ke dalam pistolnya. Tetapi karena Alif yang mengetahui hal tersebut adalah tindakan yang ilegal, ia pun langsung mencegahnya. Kemudian Alif pun langsung memasuki gedung tersebut seorang diri dan menghabisi semua anak buah dari bos kriminal itu. Ketika Alif bertemu dengan bos kriminal, ia diberikan penawaran untuk dibayar agar tidak menangkap bos tersebut. Tetapi Alif pun menolak tawaran itu yang membuat bos tersebut marah dan mengeluarkan anak buahnya untuk menghajar Alif. Karena Alif memiliki kemampuan bela diri yang sangat hebat, Alif pun berhasil menghabisi semua anak buah dari bos kriminal tersebut. Ketika Alif ingin membawa bos kriminal itu, tiba-tiba ada seorang sniper yang menembak bos tersebut sampai mati. Saat Alif berada di kantor, ia sedang dimarahi oleh kolonel yang bernama Mason. Kemudian Alif pun diskor selama 2 minggu dikarenakan semua bukti atas kematian bos kriminal yang tadi mengarah kepada Alif. Ketika di perjalanan pulang, Alif teringat pada masa lalunya bersama 2 sahabatnya, yaitu Lam dan Mim, yang tumbuh bersama di sebuah pondok pesantren. Selain belajar ilmu agama, mereka juga belajar ilmu bela diri di sebuah padepokan. Hingga suatu saat ketika mereka sedang berlatih, ada sebuah insiden yang membuat kedua orang tua Alif pun mati dalam insiden tersebut. Setelah kejadian tersebut,
Padepokan mereka pun disegel dan ditutup oleh pemerintah. Singkat cerita, ketika mereka sedang berdiskusi, Alif, Lam, dan Mim memutuskan untuk menempuh jalan hidup yang berbeda. Alif memilih menjadi aparat negara untuk memberantas semua kejahatan sekaligus mencari pembunuh kedua orang tuanya. Lam memilih menjadi seorang jurnalis yang bertujuan menyebarkan kebenaran. Sedangkan Mim memilih untuk mengabdi di pondok pesantren yang membesarkan mereka sekaligus menjadi pengajarnya. Scenes berpindah ketika Alif sedang pulang ke rumah yang melihat pintunya sudah dibobol oleh seseorang. Ketika sedang memeriksanya, Alif langsung diserang oleh seorang pria dan terjadilah perkelahian. Ternyata pria tersebut adalah Lam yang sedang ingin mengetes sistem keamanan rumahnya Alif. Di sana Alif meminta untuk mencarikan sebuah informasi kepada Lam yang bekerja sebagai jurnalis. Alasannya adalah untuk menebus kesalahan kepada keluarga korban yang pernah ia bunuh saat memberantas kejahatan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada mereka. Dan maksud kedatangan Lam adalah untuk memberikan informasi tentang keberadaan mantan dari Alif, yaitu Laras, yang sudah berpisah selama 12 tahun. Keesokan harinya, berdasarkan informasi dari Lam, Alif mendatangi Laras dan mengikutinya. Ketika Laras sedang berjalan sendirian, ia dihadang oleh sekelompok preman dan langsung menghajarnya. Laras yang berhasil ditangkap pun langsung dibawa oleh preman tersebut. Alif yang menyaksikan hal itu pun langsung menolongnya. Lalu mereka berdua pun mengobrol tentang masa lalunya. Di tengah obrolannya, Alif menanyakan tentang suami dari Laras, yang ternyata adalah bos kriminal yang baru kemarin Alif berantas, yang mati tertembak oleh sniper. Kemudian Alif berkata ingin menjalin hubungan lagi dengan Laras, tetapi Laras menolaknya dan langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, saat sedang di kantor, Alif menerima pesan dari Laras yang mengajak bertemu di Candi Cafe, tempat Laras bekerja. Lalu, teman dari Alif memberitahu bahwa mereka diberikan tugas untuk memberantas teroris yang bermarkas di Distrik 9, yang ternyata distrik tersebut adalah pondok pesantren tempat Alif dibesarkan. Tim polisi yang sudah sampai di sana langsung disambut oleh Mim. Karena Mim ahli bela diri, mereka pun dihajar habis-habisan. Orang-orang fanatik macam kalian cuma jadi penyakit bagi negara ini. Dasar munafik! Lu jual agama lu. Warga sini bayar berapa untuk tarif preman lu? Scenes berpindah di kantor berita Libernasia tempat Lam bekerja. Di sana Lam yang bertemu dengan atasannya sedang diberikan reward karena telah membuat artikel yang sangat bagus. Sampai-sampai Lam dimasukkan ke dalam nominasi award jurnalis terbaik. Katanya mereka mau masukin kamu ke nominasi award lagi tahun ini. Kita ini bekerja harus objektif, Lam. Kita ini kantor berita, bukan departemen agama. Di pertengahan obrolan, Lam ditelepon oleh sekolahnya anaknya yang bernama Gilang untuk menghadap kepala sekolah karena telah berbuat ulah. Karena Gilang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi di bidang teknologi, ia mampu meretas server ujian milik sekolah hanya dengan bermodalkan sebuah handphone. Di tempat lain, terlihat Alif yang sedang mendatangi Laras di Candi Cafe. Tetapi Laras yang melihatnya pun terkejut melihat kedatangannya karena ia tidak merasa mengirim pesan tersebut. Kemudian Alif menunggu Laras sampai selesai bekerja. Tak lama dari itu, datang sekumpulan santri yang memakai baju gamis dan terlihat ingin memesan makanan. Tetapi bukannya dilayani, mereka justru disuruh untuk pergi karena peraturan di Candi Cafe melarang adanya obrolan dan kostum yang berbau religi. Sorry nih Bapak, di papan itu kan sudah ada tulisan, tidak boleh ada obrolan dan kostum berbau religi di sini. Tidak terima akan hal itu, mereka pun akhirnya berselisih dengan pelayan tersebut. Hingga membuat Alif yang melihatnya sampai menengahi mereka dan meminta mereka untuk mentaati peraturan yang ada dan mereka pun pergi. Aneh ya, Mas. Katanya negara kita ini negara liberal.
Tapi bicara agama bahkan berbaju gamis kayak gini aja dilarang. Mungkin hak dan kebebasan itu tidak berlaku untuk orang yang masih beragama. Assalamualaikum. Setelah mereka pergi, seorang pelayan menemukan tas mereka yang ketinggalan. Lalu Alif pun langsung mengejar dan memanggil mereka. Tak lama dari itu, tiba-tiba terjadi ledakan bom yang membuat Candi Cafe hancur. Kemudian tim penyidik pun datang untuk memeriksa kejadian tersebut. Lalu Lam yang sebagai jurnalis juga berada di sana dan mendokumentasikan tim forensik yang menemukan 2 buah parfum Alatar yang hanya diproduksi di pondok pesantren. Keesokan harinya di kantor, Lam sedang menuliskan artikel tentang ledakan bom yang baru saja terjadi di Candi Cafe. Lalu ia melihat 2 orang polisi yang baru saja keluar dari ruangan Pak Chandra. Karena penasaran, Lam pun langsung menemui atasannya tersebut. Di sana Pak Chandra memberitahu bahwa artikel tentang peledakan bom di Candi Cafe sudah rilis yang dibuat oleh rekannya Lam dan dibantu oleh 2 orang polisi yang tadi. Ketika Lam membaca artikel tersebut, ia memberitahu kepada Pak Chandra bahwa kronologi di dalam artikel tersebut tidak lengkap dan Lam memiliki artikel lebih lengkap yang sedikit lagi hampir jadi. Tetapi Pak Chandra lebih memilih artikel yang sudah rilis karena baginya lebih akurat informasi dari tim polisi. Kemudian Lam diberikan tiket untuk liburan bersama keluarganya. Kenapa setiap saya usut kasus teroris, saya dibuang meliput? Kamu masih sholat. Kamu tahu gimana nasibnya media yang dicap fanatik? Merdeka dari dogma, doktrin radikal, merdeka dari doktrin agama. Selama kamu masih sholat, kamu nggak akan objektif dalam mengusut kasus kriminal yang dibuat oleh sesama kalian. Kalau kamu masih kolot dalam bekerja, mengundurkan diri atau saya pecat. Ketika Lam ingin pulang, tiba-tiba ia didatangi orang misterius yang memasukkan sebuah flash disk ke dalam sakunya. Namun Lam yang menyadari akan hal itu langsung berkelahi dengan orang misterius tersebut. Ketika Lam membuka penutup wajah orang tersebut, ternyata orang itu adalah Laras yang menyuruh Lam untuk mengungkap peristiwa pengeboman di Candi Cafe yang terdapat di dalam plastik tersebut. Keesokan harinya saat bekerja, Lam melihat artikel yang ia tulis telah beredar di publik. Kemudian Lam pun terkejut dan bingung karena ia tidak merasa mengirimnya. Bahkan komputer yang ia gunakan sudah diblokir oleh kantor. Scenes berpindah di pondok pesantren yang memperlihatkan para polisi yang terluka sedang dirawat setelah dihajar oleh Mim. Karena Letnan Bima lukanya cukup serius, dia pun segera dioperasi oleh Kiai agar lukanya lekas sembuh. Tak lama dari itu, tim polisi yang dipimpin oleh Kapten Rama datang ke pondok pesantren tersebut untuk menangkap Kiai. Tetapi mereka langsung dihadang oleh Mim dan terjadilah perkelahian. Di tempat lain, Alif dipanggil untuk menghadap Kolonel Mason. Di sana, Kolonel Mason memberikan dokumen keterlibatan pondok pesantren dalam peristiwa pengeboman di Candi Cafe dan menyuruh Alif untuk menangkap Kiai karena dianggap dalang dari pengeboman tersebut. Alif pun dilema karena di satu sisi pondok pesantren tersebut ialah tempat yang membesarkannya. Namun di sisi lain, Alif dendam terhadap pelaku pengeboman yang menyebabkan Laras mati di peristiwa tersebut. Karena Alif terlalu mencintai Laras, ia pun lebih memilih untuk menjalankan misi dari Kolonel Mason. Teman kamu itu adalah panglima perangnya, sementara tokoh muslim Kiai Haji Mukhlis adalah imam besarnya. Kalau dia kriminal, teroris, ancaman bagi rakyat dan negara, akan saya hancurkan, Pak. Ketika Alif sampai di pondok pesantren tersebut, ia langsung berhadapan dengan Mim dan terjadilah perkelahian. Di tengah perkelahiannya itu, Kiai keluar dengan tujuan menyerahkan diri agar Alif dan Mim tidak terus berkelahi. Keesokannya, Lam datang menemui Alif dan menanyakan perihal penangkapan Kiai karena menurutnya Kiai tidak mungkin melakukan hal tersebut. Lalu Alif menyalahkan Lam terkait artikel yang dibuat oleh Lam tentang pengeboman di Candi Cafe.
Karena Lam tidak merasa melakukannya, ia pun mengelaknya. Kemudian Lam memberitahu bahwa Laras ternyata masih hidup dan memberikan flash disk kepadanya. Nggak sampai 20 tahun, 232 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Pembela minoritas, siapapun yang ganggu kebebasan, distempel jadi penjahat. Terus siapa penjahatnya? Kiai. Berapa banyak yang lu ciduk dari pondok. Lumayan masjidnya, bisa jadi gudang. Nih, Tulisan gua. lu terus-terusan belain Mim depan gua, sambil ngarahin moncong senjata gua ke kepala dia. Fakta nggak sesimpel dunia kriminal. Gua ketemu Laras kemarin. Masih hidup tuh. Dia ngasih ini ke gua. Satu saran buat lu, jauhin Laras. Lu, gue, nggak ada yang tahu siapa dia. Pada malam hari, Lam membuka flashdisk yang ternyata berisi rekaman CCTV kejadian pengeboman di Candi Cafe. Lalu ia langsung menghubungi Alif untuk memberitahu isi dari flashdisk tersebut. Kemudian Alif yang mempunyai perasaan tidak enak langsung menyuruh Lam untuk pulang. Namun tiba-tiba datang beberapa orang yang menyerang Lam dan terjadilah perkelahian. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Lam yang masih penasaran siapa hacker yang mengakses komputernya, ia pun kembali mencari tahu dan betapa terkejutnya dia setelah mengetahui yang melakukan hal tersebut adalah Gilang, anaknya. Mengetahui akan hal itu, Lam pun bergegas pulang. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Lam yang tiba di rumahnya menemukan istrinya yang sudah meninggal. Lalu Alif yang menyusul Lam ke rumahnya menemukan selongsong peluru tajam. Gilang yang ternyata masih hidup langsung dibawa Lam dan Alif ke pondok pesantren untuk mendapatkan pengobatan. Ketika mereka berada di pondok pesantren, Alif tidak sengaja melihat Letnan Bima beserta timnya yang terluka sedang dirawat juga di sana. Lalu Letnan Bima berkata bahwa saat ini dia sedang bingung dan tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Harusnya gue udah mati, Liv. Gue gak tahu lagi mana yang salah, mana yang bener, Liv. Keesokan harinya, di pemakaman istrinya Lam, Alif, Lam, dan Mim sedang berunding tentang pelaku penyerangan di rumah Lam. Kemudian Alif memperlihatkan selongsong peluru tajam yang ia temui di rumah Lam dan memberitahu bahwa pemiliknya adalah Kapten Rama. Di tengah obrolannya, Alif mendapatkan panggilan dari Kolonel Mason yang memintanya untuk bertemu pada esok hari. Keesokan harinya, sebelum bertemu dengan Kolonel Mason, Alif memakai softland kamera di matanya yang diberikan oleh Lam untuk merekam semua informasi pertemuan Alif dengan Kolonel Mason. Tak lama dari itu, Alif melihat 3 orang santri yang pernah ia temui di Candi Cafe sebelum peristiwa pengeboman terjadi. Kemudian mereka menjelaskan kepada Alif bahwa mereka berada di sana untuk pertemuan bisnis dengan calon pembeli parfum hasil perkebunan mereka. Tetapi tanpa mereka sadari, tas yang berisikan dokumen hasil perkebunan dan parfumnya tertinggal di sana dan membuat tim penyidik mengira merekalah pelakunya. Hal itu diyakini setelah ia melihat rekaman CCTV yang diberikan Laras. Kemudian Alif pun langsung bergegas pergi untuk bertemu dengan Kolonel Mason dan Mim pun pergi untuk menghadiri pengadilan Kiai. Sementara Lam tetap berada di pondok pesantren untuk mengawasi pertemuan Alif dengan Kolonel Mason. Ketika Alif bertemu dengan Kolonel Mason, ia pun langsung disuguhi minuman. Kemudian Laras ikut bergabung bersama mereka yang ternyata Laras adalah agen dan juga anak dari Kolonel Mason. Lalu Kolonel Mason memberitahu bahwa ia adalah dalang dari pengeboman di Candi Cafe. Karena di dalam Candi Cafe tersebut terdapat 12 politikus yang sedang menyusun strategi kudeta, 15 mahasiswa paham komunis, dan terdapat 10 anak koruptor pemilik bisnis ilegal. Dan seharusnya juga ada 3 orang santri yang ikut menjadi korban jika Alif tidak mengusirnya. Karena menurut Kolonel Mason, mereka adalah teroris. Ada 12 orang tikus politik yang sedang menyusun strategi kudeta. Ada 15 orang mahasiswa penganut paham komunis. Ada 10 orang anak koruptor pemilik bisnis ilegal. Mestinya di sana juga ada 3 orang teroris yang mati kalau mereka tidak kamu usir. Mereka orang Islam kan? Ya itu teroris. Namun ternyata Kolonel Mason juga hanya menjalankan perintah oleh atasannya yang ternyata menyamar sebagai ajudannya dan bernama Tamtama. Kemudian Tamtama mengungkapkan bahwa ialah yang menembak bos kriminal dan mengkambing hitamkan Alif sebagai pembunuhnya. Lalu Tamtama memberitahu semua tujuannya melakukan hal itu.
Kamu masih percaya Tuhan, Liv. Itu yang meruntuhkan segalanya. Saya tidak benci dengan agama, Liv. Kalau kami ingin musnahkan, kami bisa hancurkan sejak dulu. Ini mainan kami. Kita butuh musuh, Liv, untuk menjaga kestabilan di dunia ini. Ajaran-ajarannya sudah keluar dari garis yang kami buat. Dan mereka tidak melakukan itu. Kita yang seharusnya memberikan kedamaian, bukan mereka. Dia bisa merusak keseimbangan yang sudah kita bangun selama ini. Dan saya akan melakukan apapun demi terjaganya keseimbangan. Demi terciptanya pemerintah tertinggi di muka bumi ini. Demi kesempurnaan peradaban manusia. Demi terciptanya surga mereka di muka bumi ini. Tanpa sepengetahuan Alif, minuman yang tadi diberikan oleh Kolonel Mason sudah diberikan racun. Kemudian Tamtama berkata bahwa pengeboman di Candi Cafe seharusnya dilakukan oleh Laras, tetapi Laras menolaknya. Dan juga Tamtama mengetahui bahwa Laras sudah membocorkan informasi kepada Lam, serta Laras juga mengetahui Kolonel Mason akan meracuni Alif. Karena itu, Laras membawa obat penawarnya. Kemudian karena kesalahan Laras tersebut, Tamtama menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan racun kepada Laras. Lalu mereka semua meninggalkan Alif dan Laras dengan meninggalkan satu obat penawar racun dan membiarkan mereka berdua memilih siapa yang berhak untuk hidup. Kolonel minta aku untuk jaga kamu. Do you really love me? I shouldn't fall for you. Aku nggak mungkin mau lihat kamu mati lagi, Laras. Namun sayangnya Laras harus tewas karena obat penawarnya sengaja disuntikan ke Alif. Di pondok pesantren, Lam melihat ada seseorang yang mencurigakan yang masuk ke dalam pesantren. Kemudian Lam pun langsung membututi sampai ke markasnya. Dan ternyata orang yang mencurigakan itu adalah Kapten Rama yang membunuh istri dari Lam. Dan terjadilah perkelahian. Bagaimana negara ini menghancurkan keluargamu, Lam? Bantulah agamamu, Lam. Kamu suami yang baik, telah mengajari istrimu bela diri. Jadi lu yang bunuh Gendis. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Lam menemukan informasi rencana target mereka selanjutnya, yaitu di tempat pengadilan Kiai. Lalu ia pun langsung bergegas pergi ke pengadilan tersebut. Setelah terjadi ledakan, Kolonel Mason memerintahkan seseorang untuk pergi ke sana dan menghabisi semua orang yang masih hidup. Di pengadilan, terlihat Mim yang sedang membantu Kiai pun direkam oleh seorang wartawan yang ternyata masih hidup. Tak lama dari itu, orang suruhan Kolonel Mason tiba di sana dan memulai menjalankan misinya. Mim yang melihat hal itu langsung menghampiri orang tersebut yang ternyata adalah guru Mim pada saat dulu di Padepokan, dan terjadilah perkelahian. Di tengah perkelahiannya, Lam datang dan langsung membantu Mim. Sekarang saya tahu kenapa saya belajar bela diri. Di pondok pesantren, Kapten Rama yang ternyata masih hidup ditelepon oleh Kolonel Mason yang menyuruhnya untuk membunuh semua orang yang ada di pondok pesantren. Namun Kapten Rama dilumpuhkan oleh Letnan Bima yang melihatnya. Kemudian Gilang yang mendapatkan rekaman video hasil percakapan Alif dengan Kolonel Mason dan juga meretas rekaman video dari wartawan yang merekam percakapan antara Kiai dengan Mim langsung mengunggah video tersebut ke publik. Sehingga terbongkarlah konspirasi Kolonel Mason di dalam politik yang mengkambing hitamkan agama demi tercapainya tujuan kelompok mereka. Tamtama yang mengetahui hal tersebut langsung membunuh ajudannya dan memberikan pistolnya kepada Kolonel Mason dan memintanya untuk bunuh diri karena mereka semua telah gagal. Lalu Kolonel Mason yang tidak terima akan hal itu berniat menembak Tamtama, tetapi pistol tersebut sudah dimodifikasi sehingga pelurunya mengarah kepada dia dan Kolonel Mason pun tewas. Lalu Tamtama yang sedang menelpon atasannya untuk melaporkan kematian Kolonel Mason pun bertemu dengan Alif yang sedang mengikutinya. Let's play, soldier.
Kemudian Alif menanyakan siapa dalang dari semua ini. Karena Tamtama tidak mau mengaku, Alif pun langsung membunuhnya. Lalu ia mengambil handphone milik Tamtama yang masih tersambung dengan atasannya. Ternyata dia adalah dalang dari semuanya. Dan film pun berakhir.